Pemirsa, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aturan tersebut dinilai akan meningkatkan investasi masuk ke Indonesia. Salah satu yang membuat optimis adalah mengenai kepastian lahan KEK yang diatur dalam PP tersebut. Kita akan membahasnya. Bersama kami telah bergabung staf ahli bidang regulasi, penegakan hukum dan ketahanan ekonomi Kemenko Perekonomian, Ellen Setiadi. Selamat sore Pak Ellen, apa kabar? Selamat sore Mas Doni, alhamdulillah sehat. Baik, Pak Ellen. Sehat ya? Alhamdulillah sehat semua Pak, karena sehat yang utamanya Pak ya. Nah ini terkait dengan regulasi baru ini, bagaimana optimisme Anda Pak? Kalau kita lihat peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus atau KEK ini sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, apa bisa dijamin meningkatkan investasi masuk Indonesia Pak Ellen? Jadi memang kita sangat optimis dengan adanya PP 40 2021 ini tentang penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus. Nah memang PP 40 ini kan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang merubah Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus di Undang-Undang 39 tahun 2009. Nah kenapa kita optimis? Karena di dalam PP ini kita melakukan atau mendetailkan amanat yang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja khususnya berkaitan dengan kawasan ekonomi. Pertama adalah kita melakukan perubahan di dalam persyaratan. Tadi sudah disinggung juga ada misalnya adalah lahan yang harus diajukan atau yang dapat diajukan untuk KEK adalah minimal 50% sudah harus dikuasai. Nah ini kan kita evaluasi selama ini. Persoalan lahan adalah menjadi persoalan yang sangat krusial karena kalau lahannya tidak bisa dibebaskan atau bisa disediakan, tentu KEK-nya tidak bisa beroperasi sebagaimana mestinya. Nah, yang kedua kita lakukan adalah perluasan kegiatan usahanya. Nah, kita juga akan menampung kegiatan-kegiatan kita ke depan, antara lain misalnya di bidang ekonomi kreatif, kemudian kesehatan, kemudian juga untuk pendidikan. Nah, ini kita tampung di dalam bahagian dari kegiatan usaha yang bisa dilakukan di kawasan ekonomi. Nah, bagian yang lainnya adalah kita lakukan perbaikan di dalam kelembagaan KEK. Kelembagaan itu ada berkaitan dengan pelayanan kepada pelaku usaha dan kepada badan usahanya. Kelembagaan itu menyangkut di Dewan Nasional KEK, kemudian di Sekretariat Jenderal Denas Dewan Nasional KEK, kemudian ada administratornya. Nah yang paling krusial kita lakukan perubahan perbaikan pelayanan adalah di administrator. Kita inginkan bahwa administrator adalah pelayanan tunggal, memberikan pelayanan tunggal di kawasan ekonomi khusus. Jadi selama ini tidak hanya sebagai front office, tetapi betul-betul dia bisa mengintegrasikan, memberikan pelayanan kepada pelaku usaha dan badan usaha yang tidak perlu lagi harus ke KL, ke pemerintah daerah dan semuanya, yang cukup dilakukan di administrator saja sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, bagian terakhir adalah tentu kita menyelaraskan dengan memperhatikan bahwa fasilitas dan kemudahan tentu setara, paling tidak kurang sama dengan kawasan kita yang berada di ASEAN misalnya atau di Asia, dan ini sudah kita lakukan perbaikan di undang-undangnya dan di PP 40 ini. Nah, dengan perubahan-perubahan yang signifikan tersebut, kita bisa berharap bahwa pelaku usaha, apakah investor dalam negeri, investor luar negeri, tidak ragu lagi untuk berinvestasi di KEK. Dia akan mendapatkan pelayanan yang pasti, dia mendapatkan fasilitas yang pasti, dia akan mendapatkan kemudahan yang pasti. Nah, dengan demikian, tentu kita bisa bersaing dengan special economic zone yang ada di tempat-tempat lainnya. Demikian Mas Doni. Pak Ellen, ini kalau bicara soal tanah atau lahan kan agak sensitif dan serius, tapi kita mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal penyiapan lahan, termasuk memberantas mafia tanah. Tapi kaitannya dengan pemerintah daerah bagaimana Pak? Sinergitasnya sehingga tidak ada tumpang tindih kebijakan nantinya. Pasti tidak akan ada tumpang tindih kebijakan. Karena bagaimanapun juga pengusulan KEK kan tetap melalui pemerintah daerah. Yang pertama adalah bahwa pengusulan KEK harus sesuai dengan tata ruang. Nah, domain tata ruang kan pengusulan ada di daerah, ditetapkan berdasarkan RDTR atau RT/RW, dan ini tentunya akan mengikuti policy kebijakan di daerah. Kemudian proses administrasi pengusulan tidak lepas dari peran pemerintah daerah juga untuk mengusulkan ke Dewan Nasional yang dipimpin oleh Menko Perekonomian. Nah, bagian terakhir adalah setiap pengusulan itu selalu ada komitmen dari pemerintah daerah. Dan PP 40 2021 ini sudah menegaskan bahwa setiap KEK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ditetapkan dengan
peraturan pemerintah oleh presiden itu wajib didukung oleh pemerintah daerah, dan itu tegas. Bentuk dukungannya tentu adalah fasilitas, bisa pajak daerah, bisa retribusi daerah, atau dukungan lainnya yang diperlukan untuk pembangunan. Toh manfaatnya juga pasti akan dirasakan oleh pemerintahan daerah atau daerah sekitarnya, baik dalam bentuk tenaga kerja maupun dalam bentuk PDB di regional atau di provinsi atau di kabupaten kotanya. Ya. Demikian Mas Doni. Pak Elan, ada integrasi antara pusat dan daerah. baik, Pak Elan, kalau kita bicara soal kesiapan infrastruktur sendiri di kawasan ekonomi khusus ini, misalnya pembangkit listrik atau akses jalan dan jembatan ke kawasan KEK itu bagaimana, Pak? Nah, jadi memang setiap usulan itu selalu kita inventarisasi kebutuhannya, kemudian kita lakukan verifikasi. Misalnya adalah untuk mengembangkan KEK di Galang Batang di Pulau Bintan, ya, Pulau Bintan di Kepulauan Riau. Ya. Di situ kan memang untuk membangun smelter yang diusulkan untuk industri pengolahan smelter di sana di Galang Batang, kalau kita lihat kebutuhan ketersediaan listrik oleh PLN tidak cukup, karena kan kebutuhan smelter besar sekali. Nah, maka mereka bisa membangun pembangkit listriknya sendiri gitu. Nah, tetapi ada untuk kawasan-kawasan yang misalnya adalah di Mandalika. Mandalika itu yang untuk pariwisata. Pada waktu pengusulan kita hitung kebutuhannya dan kita tanya PLN, PLN sanggup tidak menyediakan kebutuhan segini? PLN bilang sanggup, maka langsung. Tetapi kalau kebutuhannya meningkat dan PLN tidak bisa sediakan, maka kita berikan keleluasan kepada badan usaha pengelola KEK untuk membangun infrastruktur kelistrikannya. Nah, begitu juga dengan sumber daya airnya, ketersediaan air bakunya juga harus kita hitung. Kemudian infrastruktur pendukung jalan, kemudian jalan akses. Dalam kawasan tentu adalah kewajiban pembangunan oleh badan usaha pengelola, tetapi di luar kawasan, akses ke pelabuhan misalnya, akses ke bandara, itu tentu diberi dukungan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan kita mempunyai setiap pembangunan KEK, mulai dari pembangunan sampai pengoperasian dan pengembangannya, kita punya namanya rencana aksi, Mas Doni. Ya. Rencana aksi itu adalah juga menyangkut pengembangan infrastrukturnya. Dan ini kita selalu monitor dari waktu ke waktu. Misalnya adalah yang untuk Semangke. Semangke kan dulu pelabuhannya kurang memadai. Nah, kita bangunkan di Kuala Tanjung. Kemudian aksesnya adalah bagaimana dari Semangke ke Kuala Tanjung. Dibangunkan oleh pemerintah adalah akses kereta api untuk mengangkut barangnya selain jalan. Kemudian dan lain-lain untuk sumber daya airnya juga diperlukan dukungan dan lain sebagainya. Dan itu sudah masuk dalam hitungan pemerintah sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh badan usaha pengembang. Pak Elan, sektor apa kira-kira Pak yang akan diharapkan lebih mengoptimalkan KEK ini? Apakah industri pariwisata saja atau sektor lainnya yang diharapkan bisa memberi kontribusi, Pak? Ya, tentu kita pariwisata tentu kita ingin kembangkan. Nah, di luar itu yang belum, dan ini sedang proses, Mas Dodi ya, kita ingin mengembangkan jasa kesehatan. Kita bayangkan selama ini bahwa begitu banyak masyarakat kita untuk mendapatkan kesehatan, mungkin kelasnya berbeda ya, harus ke Singapura dan ke Malaysia misalnya, atau ke Australia. Nah, kita ingin bangunkan kesehatan yang setara, fasilitas kesehatan yang setara dengan misalnya adalah di Penang atau di Singapura, kita bangunkan di KEK. Seperti itu misalnya. Kemudian kita juga ingin mengembangkan jasa pendidikan untuk vokasi ataupun untuk yang strata dan lain sebagainya, khususnya untuk perguruan tinggi ya. Tentu kita akan undang beberapa perguruan tinggi asing yang top, misalnya adalah yang 50 terbaik dunia, sehingga tidak harus keluar masyarakat kita untuk mendapatkan pendidikan yang setara, tetapi dapat juga di dalam. Nah, kemudian tentu ada beberapa kegiatan-kegiatan lainnya ya. Mungkin akan dikembangkan adalah jasa perbankan dan lain sebagainya. Tetapi yang sudah di depan mata kita selain pariwisata adalah untuk pendidikan dan kesehatan, Mas Doni. Jadi potensinya sangat besar sekali. Dan investornya cukup berminat untuk masuk di dalam bidang ini. Pak Elan, ini kita dukung banget ini kalau sektor kesehatan ini mendapatkan paling tidak ada karpet merah lah ya. Jangan sampai orang Indonesia flu sedikit saja terbang ke Penang, Pak, hanya untuk berobat. Tapi Pak Elan, yang harus diubah juga bukan cuma penyiapan infrastrukturnya, mindset pelaku sektor kesehatan sendiri. Bagaimana Pak sinerginya dengan kementerian terkait nih? Tentu kita pertama adalah nanti kan juga harus ada tenaga kesehatannya ya. Kemudian ada risetnya di sana. Nah, inilah yang kita diskusikan dengan teman-teman Kementerian Kesehatan.
regulasi apa yang dibutuhkan, kemudian ekosistem apa yang dibutuhkan, sehingga tadi tenaga kesehatan yang kita tidak punya itu bisa didatangkan lah. Kemudian misalnya tenaga riset yang diperlukan itu bisa berkolaborasi dengan apakah nanti ada perguruan tinggi yang akan melakukan riset-riset khusus di bidang kesehatan, misalnya juga termasuk untuk vaksin dan segala macam. Nah, ini yang kita akan kembangkan. Nah, ini tentu tidak bisa kita lakukan sendiri tanpa kerjasama dengan Kementerian Kesehatan sebagai regulatornya. Kemudian dengan IDI, Ikatan Dokter Indonesia, atau mungkin dengan bahagian-bahagian lainnya untuk bisa mendukung ekosistem supaya kalau kita ingin kembangkan KEK jasa kesehatan, ekosistemnya bisa berkembang dengan baik, Mas Doni. Apakah ada semacam insentif, Pak, atau kayak tax holiday gitu untuk mengejar target investasi khusus di KEK ini, Pak? Kalau di KEK sudah pasti dapat tax holiday. Jadi ada dua insentif kalau berkaitan dengan perpajakannya. Bisa tax holiday atau dia bisa pilih juga tax allowance. Nah, kemudian juga ada fasilitas-fasilitas lainnya. Di kepabeanan dia juga bisa memberikan atau mendapatkan fasilitas sesuai dengan persyaratan dan kebutuhannya. Jadi kita berikan, nah untuk misalnya KEK pariwisata, kita juga berikan misalnya adalah untuk pembebasan pajak untuk bahan baku misalnya, Mas Doni. Supaya kita bisa menarik investasi yang lebih kuat, sehingga kualitas KEK pariwisata kita paling tidak sejajar lah dengan pengembangan KEK internasional misalnya. Oleh karena itu kita buka juga kemungkinan memberikan fasilitas untuk mendapatkan bahan baku yang memang dibutuhkan oleh wisatawan asing misalnya, kita tidak miliki di dalam negeri. Jadi itu kita buka kemungkinan itu sehingga pariwisata kita itu sejajar lah dengan pariwisata yang ada di internasional dengan dukungan tadi ada mulai dari fasilitas pajaknya, fasilitas kemudahan dan lain sebagainya. Dan itu kita berikan untuk KEK. Baik. Pak Ellen, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Tetap jaga kesehatan, Pak Ellen. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Mas Doni. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat selalu. Baik, pemirsa, demikian diskusi kami dengan staf ahli bidang regulasi, penegakan hukum, dan ketahanan ekonomi Kementerian Perekonomian Republik Indonesia, Ellen Setiadi. Prime Time segera kembali sesaat lagi.